Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi dimulai, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah bersedia untuk berada bersama seperti biasa di hari Rabu atau Kamis biasanya untuk pembelajaran hari ini, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk memulai materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan materinya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin sebelumnya pasti ada pertanyaan dan banyak pertanyaan mengenai kelima karena ini hal baru dalam kurikulum Merdeka. Nah, pertama-tama kita mulai dari diri. Dari diri saya ingin bertanya kepada wali murid kelas yang sudah melakukan pertanyaannya itu apa tema atau dimensi yang dipilih, kemudian apa hal menarik yang ditemukan selama proses persiapan yang dilaksanakan, kemudian apa saja tangkarannya, apa hal yang sudah berhasil dan masih perlu diperbaiki. Saya mohon jawabannya dari Ibu Dia atas kesempatannya untuk saya. Sebelumnya ini saya mau bertanya kembali. Yang dimaksud tema dan dimensi ini yang tahun ini apa yang tahun sebelumnya? Yang sebelumnya aja belum. Ya sudah ada internalnya. Sebelumnya karena ini tahun 3 ya, tapi baru semester awal. 2 tahun sebelum ini sudah melaksanakan yang di awal tahun itu masih belum terlalu mengenal apa itu P5. Kemudian di tahun kedua sudah mulai memahami. Jadi yang paling menarik bagi saya yaitu di semester 2 kemarin itu saya pilih tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Tetapi gaya hidup berkelanjutan di sini berisi tentang melatih anak-anak menanam kebun sayur kemarin. Itu tema yang dipilih gaya hidup berkelanjutan. Kemudian dimensinya adalah mandiri, ada gotong royong. Kemudian hal menarik yang ditemukan selama proses persiapan dan pelaksanaannya. Nah, bagi anak-anak ini cukup menarik dan bisa dibilang sangat menarik karena ini banyak hal-hal baru yang anak-anak biasanya belajar di kelas. Menulis, membaca, menyimak dan sebagainya. Ini banyak kegiatan yang di luar kelas. Contohnya dalam persiapan bahan-bahan ketika menyiapkan dari media tanam yang dipersiapkan oleh anak-anak, dari bibit-bibit yang mau ditanam. Kemudian pelaksanaannya ini ketika mereka sudah mulai praktek menanam, mulai dari menanam cabai, kemarin itu ada menanam kangkung. Itu sebuah materi yang dapat menopang intrakurikuler, tapi bukan materi intrakurikuler. Jadi dengan adanya kokurikuler dapat mengembangkan intrakurikuler, tapi intrakurikuler tidak. Intrakurikuler bisa dimasukkan ke kokurikuler, tapi kokurikuler tidak bisa dimasukkan ke intrakurikuler. Seperti itu materinya. Pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, sampai kokurikuler. Ada kokurikuler, intrakurikuler, ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler itu yang mapel pelajaran. Kokurikuler sendiri. Kalau ekstra kan di luar jam sekolah. Iya. Kalau kokurikuler masuk di jam sekolah, beda di luar intra, di luar mapel. Oh, di luar intra mapel. Kemudian belajar dari kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah tahu ya Bapak Ibu bahwa tujuannya tentang ke profil pelajar Pancasila. Kemudian prinsip pengembangan proyek, apa sih prinsipnya dalam pengembangan proyek P5, yaitu holistik, mencakup dari berbagai macam materi Bapak Ibu. Nah, kalau bisa dalam P5 itu bisa mencakup beberapa macam sumber materinya, bukan hanya dari siswa, bukan hanya dari guru, tapi dari alam, dari internet dan segala macam. Kemudian kontekstual, yaitu
pembelajaran. Karena kan untuk tema ini kan pernah sama kita itu baru. Nah, di yang saya lihat itu kan ada banyak tema. Mungkin ada belum kayak gitu. Itu saya. Itu saya. Apa pokoknya banyak. Nah, yang mau saya tanyakan untuk pemilihan tema itu kita gunakan semua atau kita pilih aja salah satu. Semester itu boleh sama atau beda? Satu tema adalah 1 tahun. Jadi ketentuan yang ada yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek untuk SD harus 2 atau 3 proyek dalam 1 tahun. Itu sudah ada landasannya. Nah, kemudian untuk tema boleh nggak di tema yang sama? Kalau udah ketentuannya 2 atau 3 proyek, secara logika pasti harus boleh ya Pak? Harus beda. Tapi kalau memang produknya mau beda, tentu maksudnya hasil produknya. Tapi serasa saya nggak bisa, harus berbeda atau tidak. Iya, dan tema ini temanya ada 8. Tapi di SD itu cuma 6. Yang ada tulisan SD-nya itu khusus SD. Nah, ini kearifan lokal itu membangun rasa ingin tahu dan kemampuan berkreatif kan anunya ya. Kalau kearifan lokal itu biasanya daerahnya tuh apa namanya? Ya, membangun rasa ingin tahu dan kemampuan ikuti melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut serta perkembangannya. Kayak makanan daerah Baju Bumi kalau punya apa gitu. Iya. Soalnya kalau di Pekalongan kan budayanya anu ya Bu, bikin padi ya kan. Ya kan Nur? Namanya kearifan lokal, daerah budaya yang diwujudkan. Harus buat sesuatu, tetapi Kita ada dan kan harus sesuai dengan PP yang profil pelajaran anunya Pak, ada kita bisa terlalu besar. Saya aja deh Pak Nur. pembentukan Yang salah satu tadi pembicaraan. Satu kan yang pilihan tadi. Nah itu mengenal karakter, entah itu karakter diri sendiri atau karakter teman-temannya. Jadi kita harus saling menghormati keberagaman yang ada di kelas. Diajarkan waktu 5 itu. Jadi ada satu. Ada. Lanjut ya, penasaran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi betul ada Pak Nur. Saya ini tahun pertama kelas 3 sama kelas 6. Yang saya tanyakan, saya kan mengambil kearifan lokal. Nah, umpama tadi waktu tahun kedua juga ada yang mengambil kearifan lokal karena juga berkelanjutan. Nah, untuk tahun ini tahun ketiga kelas 3 mengambil cara pembuatan jamu. Nah, otomatis itu kan kita menanam seperti jahe, lengkuas, kunyit seperti itu. Nah, berarti untuk semester keduanya kita itu apa sudah produksi jamunya apa di semester 1 itu? Karena harus diselesaikan semester 1 semua mulai dari awal pengenalan sampai proses nyata sampai jadi bentuk jamu diselesaikan pada semester 1. Sambil bikin jamu tapi nanam berapa kelamaan? Ini mohon maaf, kemungkinan seperti itu kelamaan. Kita kan nanamnya kemarin kan kemarau. Nah, maksud saya itu kita memang buatnya bibit, tapi nanti kalau pembuatan jamunya ya kita paling tidak anak sudah mengenal kita akan bisa beli di pasar. Itu bisa? Tidak bisa. Masuk. Begini. Terima kasih, pendapat saja ada apa-apa ya Bu? Iya, ada apa-apa. Mungkin kan juga termasuk kearifan lokal, meskipun seumpama kita tidak nanam. Kan kalau katanya Bu ya, kalau menanam itu masih lama, masih nanam, masih nunggu. Jadi kita bisa anak bawa dari rumahnya dan bisa Mengenal aja. mereka nanti ada pengenalannya kalau ada di sana. Nanti kan bisa, berarti kan anak itu anunya kan bisa mengenal dan jamu dari bahan
memang ingin tujuannya menanam, temanya diganti saja pembuatan karang fitri. Apa? Karang fitri kan? Karang fitri kan? Itu apa isinya? Jahe semuanya. Atau berarti penanaman jahe budaya tapi pembuatan Bentuk menanamnya itu. kalau itu sudah atau enggak berarti ya penanaman toga ubah tema tapi hasilnya tapi hasilnya nanti jadi karang gerak ya penanaman toga gitu ya. Iya, awalnya penanaman toga kemudian yang jamunya itu diganti apa temanya kewirausahaan bisa kelanjutannya ke dikata penanaman toga hasilnya hasilnya jadi dua ya. Jadi bisa sama tahu tapi lama Kan 1 tahun lah. Masuk dulu. Maksudnya berlanjut itu bukan berarti memotong aksi, memotong kegiatan P5-nya. Soalnya harus tetap sesuai dengan prosedurnya. Umpama pengenalan tetap ada. Jangan langsung seumpama dari awalnya guru pakai arifan lokal yang membuat jamu umpama. Nanti mau menanamnya, tapi jangan langsung tapi jangan langsung ke anunya, ke aksinya. Tapi juga harus sesuai dengan prosesnya. Prosesnya di awal dari pengenalan juga harus sesuai alur lagi. Tetapi beda tema juga, berarti kan kita juga harus membahas tentang anak-anak itu tentang temanya juga dulu. Iya, Jadi, jadi intinya kearifan lokal saya tadi itu cuma mau jadikan jamu dari penanaman dari pertama pengenalan sampai proses dari awal sampai itu bisa dibuat produk satu ya. Nanti semester Kedua membuat produk. Iya, Tapi itu awal lagi. Kewira usaha kelanjutan yang tadi dari penanaman itu tadi ya. Oke, itu saja yang saya katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimensi berapa? Isinya apa aja? Jadi ada di sini. Ada di sini semua. Terima ada foto sendiri. Ada sama burung. Kalau kuliah sama dulu sudah tahu. Dapat 3. Ada rapor nih Pak, itu bagian. Salam bareng. Nanti, nah, ini pelaporan akhir di jenjang SD berupa deskripsi kemunculan kompetensi tujuan. Pelaporan akhir di jenjang Desman berupa rubrik dengan 4 kriteria, mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Sudah ada korban sendiri ya. Ini langsung dimasukkan ke rapor P5-nya. Ada yang kok Gusti, ada bibi ngarare. Enggak, ini ada. Sudah ada. Materi ini kan dimensinya bro, ini elemennya. Elemennya dapat dari mana boleh dari yang pernah B ya, saya. Kita ya. fasilitatori oleh Pak Sam. Kemarin sepengetahuan saya kalau saya dulu diversi dulu karena waktu itu sama dulu saya yang ya. Kemarin yang di fase B, contohnya ya di fase saya. Kalau fase B kita itu pilihnya kalau sesuai dengan kayak KKM-nya ya. Fase B kita ambilnya BSH, bukan ini yang dia. Contohnya elemen dulu. Nah ini contohnya elemen yang pertama yaitu beriman, bertakwa, beraturan yang Maha Esa itu ya. Kita akan ada fase B. Fase B yang dari fase B ini elemen ya. Nah, elemen melaksanakan hak dan kewajiban elemen ini ada beberapa. Kalau kita ada di fase B, isi elemennya yaitu di elemen akhlak bernegara. Di atasnya ada lagi elemen akhlak apa gitu di atas. Ini banyak. Akhlak kepada
titik bunga, ini ya di fase B ya, kita kan di fase B. Di fase B berarti kalau yang BSH berkembang sesuai harapan, kita ambil yang memahami keterhubungan. BSH itu berkembang kan tadi kan wilayahnya mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Kalau kita di fase B berarti BSH-nya kita di situ memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Itu isinya itu berarti ini ya. Nah, di situ. Iya, ya BSH tujuannya ada di sini. Berkembang sesuai harapan. Nah, itu loh, Bu. Ya. Untung Bu tanya. Sangat baik. Ya, terima. Sudah berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Mungkin Ya. Paham? Masuk ya? Masuk. Lanjut lagi ke PDN. Dulu. Mengikuti momen ini, apa rencana yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengoptimalkan perencanaan dan pengembangan proyek profil di sekolah sesuai dengan peran Anda masing-masing? Saya mau tanya ke dia dan Pak Arif karena mungkin baru dengar dengan ini, baru dengar dengan kelima. Apa tujuannya setelah ada pemaparan materi ini? Apa untuk kelas 2? Ya, saat menerima materi yang telah disampaikan oleh Bu Ismi, saya sendiri dapat mengimplementasikan terkait proyek penguatan profil Pancasila ini menggunakan pembekalan yang telah saya peroleh baik dari penentuan prinsip materinya, kemudian alur perencanaannya seperti apa, kemudian jam pelajaran yang dibagi ataupun yang ditetapkan sehingga 1 tahun bisa melaksanakan 2 tema, dan untuk kedepannya semoga dapat mengembangkan dan mengoptimalkan proyek penguatan profil Pancasila ini ke kelas 2. Terima kasih. Itu bisa dipanggilkan. Jadi sudah ada kapan ya Pak? Ada di titik ya? Sudah 5 ya? Mungkin ini saja materi pembelajaran untuk hari ini. Kedepannya mungkin bisa dipaparkan lagi oleh teman-teman yang lain supaya ada pemantapan tentang materi B5. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum